Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang kali kita boleh bertemu dan mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Kau berikan hari yang baru Tuhan. Kami melangkah di hari ini Tuhan. Surut dengan kehendak Tuhan, kami menyadari bahwa godaan-godaan si jahat, si iblis selalu mengitari kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan kami dalam kami melangkah, berucap, berkata-kata, bertindak, tingkah laku dalam hidup ini ya Bapa, agar Engkau selalu berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 4 sampai dengan 5. Matius 2 ayat 4 sampai dengan 5 demikian bunyinya. Lalu dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Bethlehem artinya rumah roti. Jadi dahulu Bethlehem merupakan tempat yang sangat bersejarah. Dan sampai saat ini Bethlehem tetap menjadi tempat yang bersejarah. Saat ini, momen ini, hari ini, Bethlehem itu ada di tanah Palestina. Tetapi ada kebijakan di dalam pemerintahan tersebut bahwa dari seluruh negara bagian di Palestina itu, Bethlehem haruslah mempunyai gubernur atau pemimpin seorang Kristiani. Jadi walaupun dia di daerah Palestina, tetapi khusus untuk daerah Bethlehem, itu pemimpinnya adalah dari golongan Kristiani. Bapak Ibu, tema tadi, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem itu adalah lahirnya Yesus, Juru Selamat. Dari kota kecil, kota roti itu, Yesus, Juru Selamat dunia itu lahir di kandang domba. Tadi kita baca dengan jelas di Matius 2 ayat 4 sampai 6. Mereka berkata, di mana bayi itu lahir? Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Jadi di Bethlehemlah Yesus lahir, tanah Yudea. Mika 5 ayat 1 pun dalam perjanjian lama, jauh-jauh hari, jauh-jauh bertahun-tahun yang lalu sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Mika 5 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Bethlehem pun raja yang dihormati orang Yahudi, raja kedua, yaitu Raja Daud pun lahir di Bethlehem. Kita bisa melihat bahwa Raja Daud, raja yang
dekat dengan Tuhan dan sangat dihormati oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Lahir di Bethlehem. Bethlehem yang kecil menyimpan sejarah yang besar. Hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda. Tapi di sana lahir Yesus Kristus, Sang Penebus. Di sana juga lahir Raja Israel yang kedua, Daud. Dan di sana juga sampai saat ini ada makam dari Rahel. Kisah Rut dan Boaz Naomi juga terjadi di sini. Walaupun demikian, Bethlehem yang kecil itu dibatasi oleh dinding-dinding saat ini. Dinding menjulang tinggi, seat pile sebesar setinggi 9 meter dan memanjang hampir ratusan kilometer, memotong atau membatasi antara Israel dan Palestina. Miris bukan? Di mana kedamaian itu? Yesus lahir. Sang Raja Damai itu lahir di Bethlehem, mengumenangkan kedamaian. Tapi sampai saat ini di Bethlehem terus terjadi peperangan. Di Palestina, Israel terus terjadi peperangan. Jauh dari kata damai. Mari kita belajar dari Bethlehem yang kecil ini. Kita diingatkan kembali untuk waspada bahwa dari sanalah kedamaian itu. Walaupun di sana tidak terlihat kedamaian sampai saat ini, tetapi pesan Natal itu, pesan kelahiran itu, pesan kedamaian itu harus terus kita bawa di daerah kita masing-masing. Yesus lahir untuk universal, untuk kita dan kau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita juga ingat waktu Yesus lahir di Bethlehem. Ada bintang timur yang memimpin orang-orang Majus. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Dan percaya bahwa ada Sang Mesias yang hadir. Dan mereka ditampakkan oleh malaikat Tuhan satu bintang yang menuntun mereka menuju Bethlehem. Bintang yang dilihat orang Majus itu adalah penampakan malaikat Tuhan agar mereka bisa menjumpai bayi Yesus. Bintang ini adalah manifestasi pernyataan Allah kepada orang-orang tertentu. Berita keselamatan itu kepada semua orang. Tetapi sedikit yang terpilih. Karena banyak orang yang mengeraskan hati untuk tidak percaya Yesus, bahkan untuk membunuh Yesus pada waktu itu. Raja Herodes pun waktu melihat orang-orang Majus itu, dia bertanya kepadanya, "Mengapa Anda ke sini?" Mereka berkata, orang Majus begitu, "Kami mau bertemu Raja orang Yahudi, Yesus Kristus yang baru lahir itu." Raja Herodes bertanya dengan sangat teliti di Matius 2 ayat 7. "Kapan dan di mana engkau melihat bintang penuntun itu nampak?" Matius 2 ayat 7. Rupanya Herodes sendiri tidak bisa melihat bintang itu. Bintang itu hanya bisa dilihat pada orang-orang yang membuka dirinya kepada Tuhan. Herodes tidak melihat bintang itu, sehingga dia tidak bisa ke sana untuk membunuh Yesus. Dan dia berpesan, "Kalau engkau melihat bayi itu, datanglah kembali ke sini, karena aku pun ingin melihatnya." Walaupun sebenarnya dia ingin membunuhnya. Orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes karena diingatkan malaikat bahwa orang itu jahat dan mau membunuh Yesus. Sehingga Herodes sangat gusar dan akhirnya dia memberikan maklumat kepada seluruh bayi di Bethlehem yang berumur kosong sampai dengan 2 tahun harus dibunuh, dengan harapan Yesus pun dibunuh di sana dan Herodes tetap langgeng sebagai raja. Sekali lagi,
malaikat Tuhan mengingatkan Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir mengasingkan diri. Terang Kristus itu, terang ilahi itu menghadirkan kemuliaan Allah atas seluruh bumi dan umat manusia. Setiap orang dipanggil untuk menjadikan terang melalui ucapan dan kelakuan. Tuhan mengatakan di Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi, melainkan akan mempunyai terang kehidupan itu dalam dirinya." Datanglah kepada bayi Yesus, sang terang itu. Maka maka dirimu tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi, melainkan akan mempunyai terang itu di dalam kehidupanmu. Bukankah itu sungguh indah? Kiranya damai sejahtera Allah menyertaimu. Datanglah, ikutilah terang itu, maka kegelapan yang ada di dirimu akan hilang dan kau akan mempunyai terang itu. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat Advent hari ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.